Jadi posisinya medial nanti proksimal atau ulnar proksimal. seperti ini. Posisi pasiennya supinasi. Tangan kiri saya berarti kita pegang tulang radi sama tulang ulnar. Tangan kanan saya pegang tulang karpal. Caranya gimana kemarin? Berada di cekungan ini, yang paling cekung. Nah, itu berarti kita sudah pegang karpal. Ya. Setelah kita pegang, berarti kita identifikasi ke arah ulnarnya mana, ini ulnar, proksimalnya mana, sana proksimal. Berarti dia miring ke sana. Gitu ya. Jadi kita tinggal pegang aja tangan kiri radius ulnar, kemudian tangan kanan kita pegang karpal. Tangan saya nih, lihat miring ke sana, baru dorong. Nah, oke. Dorongnya clean ya, bukan gini ya. Nah, ini salah. Tapi translasi itu garis lurus. Nah, jadi kalau tanpa tangan, bukan gerakan anguler seperti ini, salah. Ya. Translasi, dorong. Kalau ini mendatar. Kalau misalkan kita sambil berdiri, posisinya mid position seperti ini boleh. Yang penting kita tahu di mana letak tulang ulnarnya. Berarti kita dorong ke arah ulnar sana. Translasi berarti dorongnya kemana? Bawah kemana? Bawah sedikit ke dalam sana. Jadi jangan lupa untuk proksimal. Ya. Translasi. Oke. Ada pertanyaan? Ya ada. Oke, sekarang radial ini tadi untuk memperbaiki apa? Ulnar deviasi atau radial deviasi? Perbaikan. Kita dorong ke ulnar, dia berarti untuk memperbaiki radial deviasi. Sekarang untuk memperbaiki ulnar deviasi. Posisinya sama, supinasi seperti ini. Kita pegang tulangnya, kemudian kita pegang karpalnya. Dorongnya ke arah mana? Lateral distal atau radial distal. Jadi pegang radialnya sana, ini tulang radius ya, sisi luar ke arah distal, berarti agak serong ke sana. Oke, kan? Baru dorong. Sama, selalu gerakannya adalah translasi. Relax, relax, relax. Oke, ada pertanyaan? Radio karpal untuk radial deviasi, ulnar deviasi. Tekanannya seperti apa? Kalau kalian lihat di buku itu, ya nggak terlalu cepat ya, bukan gravity ya, bukan yang keras enggak, tapi dia mobilize saja. Mobilize sampai nanti sampai seberapa? Ya sampai dia di akhir range gitu. Kalau dia cuma di middle range ya dia nggak ada penambahan untuk LGS-nya. Nah nanti ada kombinasi, misalkan di akhir dia ditahan dulu, boleh dilepas. Nah untuk apa? Menyesuaikan adaptasi jaringan supaya dia bertambah panjang. Oke. Kemudian lanjut ya ke mid carpal dulu sekalian. Mid carpal berarti dia ada di tengah sini.
Oke, yang metakarpal kalian lihat. Ini garis proksimal. Garis proksimal. Ya, SLTP yang ini. Kemudian apa? TTCH. Berarti nanti yang atas ini kita pegang karpalnya. Rupanya cengkoti. Sehingga tangan kiri saya, kalau ini tangan kiri pasien ya, tangan kanan pasien, sorry, tangan kanan pasien, berarti nanti tangan kiri saya, dia pegang pada area yang paling longgar itu, celahnya. Yang tangan kanan saya, dia berada di distalnya, pegang. Oke, di distalnya. Ya, ini dari sisi posterior, dari sisi belakang. Bedanya yang di awal apa radiokarpal? Kalau tangan kiri saya itu dia pegang radio ulna, yang satu dia pegang karpal. Nah, sekarang dibalik, yang sisi proksimal dia harus pegang karpal. Paham ya? Jadi yang mid karpal yang akan kita traksi nanti sama mobilize. Gitu. Jadi jangan kebalik, radiokarpal, tapi pegangnya yang kiri dia di cekungan yang salah. Tapi pegangnya adalah radio. Tapi kalau mid karpal berarti yang sisi proksimal dia harus ada di cekungan, dia berarti pegang karpal. Sehingga yang di distal dia pegang lebih distal. Oke. Kemudian caranya pasiennya duduk biasa boleh, tidak gitu ya, kita berada dari samping. Arah traksinya kemana kemarin? Arah traksinya kemana? Mid karpal. Arah distal saja, nggak ada tambahan yang lain. Jadi ke arah distal aja. Sehingga tangan kiri saya pegang cekungan, tangan kanan saya dia pegang area lebih distal, kemudian dekatkan dulu, baru kita traksi. Tinggal traksi aja ke arah buka aja, dua-duanya ditarik. Ya, kita berarti sudah melakukan traksi pada mid karpal. Oke. Kemudian mid karpal dia hanya terjadi gerakan dorsifleksi sama palmar fleksi. Pada area lebih distal dia bentuknya convex, sehingga roll dan blade-nya dia berlawanan. Sehingga ketika gerakan dorsifleksi, rollingnya kemana, glidingnya kemana? Rollingnya ke posterior, glidingnya ke anterior. Pada gerakan palmar fleksi, berarti rollingnya ke anterior, glidingnya ke posterior. Ya sudah, berarti kalau kita mau glide ke anterior, posisikan pasiennya seperti ini, usahakan ada penyangga, kemudian kita fiksasi apa? Karpal proksimalnya tadi dengan cara apa? Pada celahnya. Pegang, sama, pegangannya sama. Yang tangan kanan saya pegang sisi distal. Oke, setelah itu kita lakukan glide ke anterior. Jadi glide-nya adalah satu deret ini sekalian, barengan. Bukan satu-satu tiap tulang enggak. Gitu ya. Kita langsung semuanya. Oke. Kita glide ke anterior. Dia untuk memperbaiki gerakan dorsi fleksi. Balikannya, untuk memperbaiki palmar fleksi, kita tinggal balik aja posisinya, posisi supinasi, kemudian kita fiksasi karpalnya, karpal proksimal, kemudian kita pegang karpal distalnya, baru kita dorong ke arah dorsal.
Lihat semua ya, dari atas lengan saya lurus seperti itu. Jangan seperti ini. Nah, salah. Tapi supaya maksimal untuk tenaganya harus lurus. Ada pertanyaan? Aman? Ada? Aman ya? Kalau nggak ada, silakan dipraktekkan dulu.